Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cara TV Channel. Kita kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bab engine ataupun mesin mobil. Pada bab engine maupun mesin mobil, pada part yang pertama ini atau bagian yang pertama ini saya akan membahas konstruksi dan fungsi komponen. Jadi di dalam mesin mobil ataupun engine ada banyak sekali beberapa komponen dari mesin. Nanti namanya apa saja dan fungsinya untuk apa saja, mari kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Cara TV Channel. Bagian-bagian mesin mobil. Bagian-bagian mesin mobil dibagi menjadi 8 bagian utama. Jadi pada mesin mobil terdapat 8 bagian utama. Yang pertama adalah kepala silinder, kemudian ada blok silinder, yang ketiga ada gasket kepala silinder, yang keempat ada piston dan kelengkapannya, yang kelima ada poros engkol ataupun crankshaft. Crank itu engkol, shaft itu poros, jadi crankshaft itu poros engkol. Kemudian ada roda penerus ataupun flywheel. Yang ketujuh ada mekanisme katup. Dan yang terakhir ataupun yang ke-8 adalah bak oli ataupun oil pan, atau kata lainnya adalah carter. Kemudian fungsi komponen pada mesin mobil. Tadi komponen pada mesin mobil itu ada 8. Untuk fungsi-fungsinya, yang pertama adalah kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai tempat pembakaran pada ruang bakar. Jadi ruang bakar itu terjadi atau ruang bakar itu terletak pada kepala silinder. Jadi di dalam kepala silinder salah satunya adalah ruang bakar, yaitu ruang pembakaran antara udara dengan bahan bakar. Jadi bahan bakar dengan udara salah satunya adalah ruang bakarnya pada kepala silinder. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat beroperasinya mekanisme katup. Mekanisme katup itu yang ini, yang spring ataupun pegas. Jadi tempat beroperasinya katup itu salah satunya pada kepala silinder. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat pengaturan udara intake dan exhaust, atau tempat pengaturan antara udara masuk dengan udara keluar. Di bagian sini ada lubang-lubang. Jadi lubang ini sesuai dengan jumlah lubang ini sesuai dengan jumlah silinder. Kalau silindernya ada 4, maka lubang intake-nya ada 4. Intake itu saluran masuk, yaitu saluran masuk atau tempat saluran masuknya antara udara dengan bahan bakar. Kemudian yang keempat adalah sebagai tempat busi. Jadi busi nempelnya pada kepala silinder. Dan yang terakhir ataupun yang kelima sebagai penutup atas blok silinder. Jadi setelah ini adalah bagiannya adalah blok silinder. Tutup dari blok silinder adalah kepala silinder. Kemudian pada kepala silinder itu ada banyak komponen yang menempel pada kepala silinder. Jadi di kepala silinder ada beberapa komponen lagi. Mesin itu ada 8 bagian utama, salah satunya adalah silinder ataupun kepala silinder. Kemudian subkomponen, berarti komponennya di dalam kepala silinder. Itu juga ada banyak. Yang pertama adalah komponen pada kepala silinder, yaitu tutup oli. Jadi tutup oli juga nempel pada kepala silinder. Fungsinya adalah sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Jadi ketika mesin hidup, itu maka oli tidak keluar karena ada tutupnya, yaitu tutup oli. Yang kedua komponen pada kepala silinder yaitu tutup kepala silinder ataupun cylinder head cover. Fungsinya adalah untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli tumpah ketika mesin sedang beroperasi. Jadi tadi blok silinder itu punya tutup yang namanya kepala silinder. Pada bagian kepala silinder punya tutup lagi yang namanya tutup kepala silinder. Atau ini posisinya adalah di atasnya kepala silinder. Bagian bawah blok silinder
Di atasnya kepala silinder atau kepalanya, tutup kepalanya namanya tutup kepala silinder, atau kalau bahasa orangnya adalah topinya. Ini topinya dari kepala silinder. Kemudian untuk melindungi komponen mekanisme katup pada kepala silinder dari berbagai macam kotoran. Jadi selain untuk menutup kepala silinder supaya oli tidak tumpah ketika beroperasi, juga untuk melindungi komponen mekanisme katup pada kepala silinder dari berbagai macam kotoran, yaitu supaya kotorannya tidak masuk kepada mekanisme katup. Dan yang terakhir adalah tutup kepala silinder difungsikan sebagai tempat untuk dudukan kabel busi, yaitu pada lubang-lubang ini. Lubang ini merupakan lubang tempat busi, jadi busi itu dimasukkan ke sini. Jadi nanti tembusannya pada kepala silinder. Berikutnya adalah komponen pada kepala silinder, yaitu ruang bakar. Nah, tadi sudah dibahas salah satu fungsi dari kepala silinder adalah sebagai tempat pembakaran atau adanya ruang bakar, yaitu tempat pembakaran antara udara dengan bahan bakar. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan ruang bakar yang berposisi di bagian bawah kepala silinder. Kalau bagian atas tadi ada tutup kepala silinder, kalau bagian bawah ini ada ruang bakar. Fungsinya sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Makanya di sini warnanya hitam, yaitu gosong. Ya, karena di sini proses pembakaran, ledakannya itu di sini. Kemudian komponen pada kepala silinder yang berikutnya yaitu busi. Mungkin sudah banyak yang tahu busi itu fungsinya untuk apa. Fungsinya itu untuk memercikan bunga api di dalam ruang bakar. Tadi kan ada ruang bakar, yaitu tempat pembakaran antara udara dengan bahan bakar. Terjadinya pembakaran itu karena keluarnya api pada busi ini. Pada bagian ini mengeluarkan listrik, listriknya berupa petir kecil, kemudian menjadi api, yang api itu berikutnya membakar antara campuran bahan bakar dengan udara di dalam ruang bakar. Maka terjadilah ledakan di dalam ruang bakar. Yang berikutnya adalah komponen pada kepala silinder, salah satunya adalah injektor ataupun nozzle. Ini baik pada mobil diesel ataupun mobil bensin. Jadi kalau mobil bensin itu biasanya namanya injektor, kalau diesel itu namanya nozzle, walaupun sebenarnya sama. Hanya saja biasanya pemilihan namanya untuk diesel namanya nozzle, untuk mesin bensin namanya injektor. Fungsinya sama, yaitu untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut. Jadi tadi untuk udara itu masuknya ke saluran masuk ataupun intake, untuk versi mobil yang pakai injeksi, ya, kemudian bahan bakarnya disemprotkan oleh injektor ini. Yang berikutnya adalah yang menempel pada kepala silinder, yaitu intake manifold. Tadi yang namanya intake itu saluran masuk. Ya, manifold itu ruang, jadi suatu ruang untuk saluran masuk. Jadi ini bentuknya seperti ini. Mungkin yang sudah pernah melihat filmnya Fast and the Furious, yaitu Vin Diesel, itu ada throttle pada bagian luar. Throttle ini akan membuka dan menutup, yaitu tempat untuk masuknya udara ke dalam mesin. Jadi udara itu masuk ke sini, kemudian akan diteruskan ke intake manifold. Ya, intake manifold ini akan diteruskan ke saluran masuk pada kepala silinder ataupun intake pada kepala silinder. Fungsinya yaitu menjadi tempat untuk masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Dan yang berikutnya lagi adalah komponen pada kepala silinder, yaitu exhaust manifold ataupun saluran keluar atau ruang saluran keluar. Fungsinya menjadi tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dengan udara dari ruang bakar. Tadi setelah proses pembakaran, yaitu bahan bakar dan udara setelah dibakar, maka menjadi asap. Asapnya ini akan dikeluarkan melalui exhaust atau saluran keluar. Saluran keluar nanti akan dikirimkan melalui exhaust manifold. Kemudian setelah exhaust manifold ini akan diteruskan ke knalpot. Jadi sebelum ke knalpot melalui exhaust manifold terlebih dahulu. Yang kedua adalah blok silinder. Komponen yang kedua adalah blok silinder,
yaitu berposisi di bagian bawah dari kepala silinder. Blok silinder ataupun bodinya atau badan dari mesin berfungsi sebagai tempat silinder-silinder yang merupakan tempat piston naik turun untuk melakukan kerjanya. Jadi silinder-silinder atau lubang berbentuk tabung ini tempatnya pada blok silinder. Kemudian juga sebagai tempat piston naik turun. Jadi piston naik turunnya ini berada pada blok silinder. Yang kedua adalah sebagai dudukan bagi kepala silinder, yaitu tempat untuk dudukan kepala silinder. Kepala silinder nempelnya pada blok silinder. Yang ketiga adalah sebagai rumah bagi mekanisme engkol ataupun engkel, atau poros engkol, connecting rod, piston, dan lain-lain. Jadi poros engkol menempelnya pada bagian blok silinder pada bagian bawah ini. Ya, jadi di bawah ini ada yang namanya poros engkol, atau yaitu poros untuk merubah gerakan bolak-balik menjadi gerakan putar. Kemudian pada tipe OHV, ataupun nanti saya akan bahas apa itu OHV, sebagai rumah dari poros knock ataupun poros cam atau crankshaft. Kemudian ada sebagai dudukan flywheel ataupun roda penerus. Jadi roda penerus yang kemudian akan diteruskan ke kopling dan ke transmisi. Jadi putaran mesin ini akan diteruskan ke roda penerus ataupun flywheel. Kemudian flywheel akan diteruskan ke kopling. Kemudian kopling akan diteruskan ke transmisi. Kemudian sampai akhir nanti ketemunya adalah roda ataupun ban yang menempel langsung dengan jalanan ataupun tanah. Yang berikutnya adalah terdapat water jacket sebagai saluran air pendingin. Jadi terdapat water jacket. Water jacket itu apa? Water jacket itu suatu lubang-lubang yang menyelubungi silinder. Ini di sini ada lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini mengelilingi silinder ini. Silinder itu tabung, ya. Jadi mengelilingi tabung ini, di dalamnya ada yang berisi air, ada yang berisi oli. Jadi yang berisi air yang digunakan sebagai sistem pendingin dinamakan dengan water jacket ataupun jaket penyelubung air. Jadi bahannya adalah air, berfungsi untuk mendinginkan mesin. Saya sudah pernah bikin videonya. Silakan cek pada sistem pendingin. Saya jelaskan secara detail pada sistem pendingin pada video sebelumnya. Silakan tonton terlebih dahulu sehingga paham apa itu water jacket. Yang terakhir adalah sebagai dudukan komponen-komponen lainnya seperti motor starter, kalter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gasket kepala silinder. Tadi ada kepala silinder, kemudian ada blok silinder, yang ketiga ada gasket kepala silinder. Gasket itu berfungsi sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder, sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran, kebocoran air, dan oli. Jadi fungsi dari gasket kepala silinder yaitu sebagai perapat, yaitu untuk merapatkan celah-celah atau sambungan antara kepala silinder dan blok silinder. Jadi blok silinder dengan kepala silinder yang bahannya dari besi ataupun logam itu ketika ditempel atau disambung ada kemungkinan ada celah. Maka dibuatlah gasket yang berbahan yang lebih lunak daripada kepala silinder dan blok silinder, yaitu bahannya lebih lunak supaya tertekan dan terjadi kerapatan atau tidak terjadi kebocoran pada sambungan antara kepala silinder dan blok silinder. Bagian yang keempat adalah piston dan kelengkapannya. Jadi pada komponen yang keempat atau komponen utama pada mesin yang keempat adalah piston dan kelengkapannya. Kenapa piston dan kelengkapannya? Karena piston ada beberapa pendukung pistonnya. Fungsi piston yaitu untuk memampatkan udara pada langkah kompresi. Jadi ada langkah kompresi di mana kedua katup itu tertutup, yaitu piston bergerak dari bawah ke atas, yaitu mengkompresi. Kompresi itu artinya menekan antara udara dengan bahan bakar itu ditekan.
Kemudian menerima tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian diteruskan ke stang piston ataupun stang seher dan poros engkol yaitu crankshaft. Jadi fungsi yang kedua yaitu menerima tenaga. Yang pertama adalah mengkompresi bahan bakar dan udara. Yang kedua adalah menerima tenaga. Tenaga dari mana? Tenaga dari ledakan yaitu pembakaran antara udara dengan bahan bakar. Jadi bahan bakar dan udara yang dikompres ketika dibakar maka meledak. Ledakan itu terjadi daya dorong. Daya dorong ini yang menerima siapa? Yang menerima adalah piston. Sehingga pistonnya itu terpental ke bawah. Tadi ketika langkah kompresi itu piston bergerak dari bawah ke atas, kemudian di atas piston itu meledak, yang meledak adalah campuran bahan bakar dengan udara, ledakan itu mendorong piston. Dorongan piston ini yang dinamakan dengan langkah usaha ataupun proses penghasilan tenaga. Tenaga itu dirubah menjadi putaran. Dirubah oleh siapa? Dirubah yang namanya poros engkol pada bagian bawah ini. Jadi yang awalnya gerak naik turun, dirubah menjadi gerakan putaran. Putaran ini akan diteruskan di bagian kanan ini, yaitu yang namanya roda penerus ataupun flywheel. Dan yang terakhir adalah mendorong gas sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Tadi setelah proses pembakaran, yaitu pembakaran antara udara dengan bahan bakar, kan menjadi asap, ya. Menjadi asap sisa-sisa pembakaran. Maka sisa-sisa pembakaran ini akan dibuang atau didorong piston. Jadi piston ini mendorong sisa-sisa pembakaran, didorong menuju ke exhaust manifold atau ke ruang saluran keluar yang kemudian diteruskan ke knalpot. Kemudian pada bagian piston, jadi tadi itu adalah fungsi piston, kemudian ini merupakan bagian-bagian piston. Pada bagian-bagian piston yang pertama adalah ring piston. Jadi pada bagian piston ada 3 ring. Pada bagian paling atas yang namanya ring kompresi 1 berfungsi untuk perapat. Jadi fungsi dari ring kompresi ini sebagai perapat. Perapat apa? Merapatkan antara piston dengan dinding silinder. Jadi silinder itu kan bentuknya adalah tabung. Kemudian di dalam tabung ini ada piston. Ketika silinder dimasuki piston, pasti ada yang namanya celah. Kalau ada celah, maka ketika kompresi maka bisa bocor. Jadi ketika piston ini menekan bahan bakar dengan udara, bisa keluar karena ada celah. Supaya tidak bocor, maka diberilah ring kompresi. Ring kompresi itu ada 2, ada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Kenapa ada 2? Karena ring kompresi ini ada yang namanya sambungan. Sambungan ini berpotensi terjadi kebocoran. Maka ring kompresi ini dibuat 2, nanti sambungannya biasanya dibuat silang. Contoh, pada sambungan nomor 1 atau pada bagian atas, yaitu sambungannya sebelah kanan. Maka ring kompresi 2 harus sambungannya sebelah kiri, sehingga antara kanan dengan kiri akan ditahan oleh ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, sehingga tidak terjadi kebocoran. Yang ketiga adalah ring oli. Ring oli ini berfungsi sebagai penyapu. Jadi ring oli ini untuk mengeluarkan oli. Saya sudah pernah bahas pada sistem pelumasan. Jadi sistem pelumasan itu oli. Jadi oli ini dikirim ke semua komponen-komponen mesin, salah satunya adalah dikirim ke dalam piston. Nanti keluarnya adalah ke saluran ring oli. Jadi oli akan keluar di ring oli atau pada cincin oli atau pada ring piston yang ketiga bagian bawah. Jadi ring piston yang ketiga bagian bawah ini yang dinamakan ring oli akan mengeluarkan oli. Oli ini berfungsi, ada 4 fungsi. Silakan cek pada sistem pelumasan ada 4 fungsi. Salah satu fungsi dari oli yaitu untuk perapatan. Jadi tadi selain ada perapatan dari ring kompresi, karena ini kan dari logam. Yang namanya logam biasanya ya tidak terlalu rapat. Maka biar benar-benar rapat atau tidak ada kebocoran sama sekali, maka selain kompresi ini ada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2,
ditambah dengan oli, sehingga oli ini benar-benar akan mengelilingi lapisan antara piston dengan dinding silinder, benar-benar rapat tanpa ada kebocoran sama sekali. Yang kedua juga fungsi dari ring oli ini untuk melumasi antara piston dengan silinder. Jadi supaya piston dengan silinder ini ketika bergesekan tidak bersentuhan langsung. Kalau logam dengan logam bersentuhan langsung, itu akan cepat aus. Supaya tidak aus, maka dilapisi oleh oli, yaitu keluarnya dari ring oli ini. Pada bagian piston yang berikutnya adalah pena piston ataupun piston pin. Piston pin ini berbentuk pin atau berbentuk tabung kecil, bentuknya seperti pena karena kecil, yaitu berfungsi sebagai pengait antara piston dengan batang piston. Fungsinya sebagai pengait. Jadi supaya batang piston ini yang pada bagian bawah dengan piston itu tidak lepas atau menempel. Ya, tidak lepas, ada tarikan dan ada dorongan. Supaya tidak lepas, maka dibuatlah pena piston ataupun piston pin. Kemudian bagian piston yang berikutnya lagi adalah snap piston. Snap piston ini berbentuk ring. Ringnya ini seperti ini, ada lubang kecil. Lubang kecil ini berfungsi untuk mengontrol atau mengatur supaya renggang ataupun menyempit. Nanti menggunakan tangsir klip dalam. Jadi menggunakan tangsir klip dimasukkan ke sini. Dan nanti di sini akan menyempit. Setelah menyempit akan dimasukkan ke sini. Kemudian setelah dilepaskan akan melebar kembali. Fungsinya sebagai pengunci pin piston ini yang tadi yaitu pena piston ataupun pin piston agar tidak bergerak keluar yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding blok silinder. Jadi tadi pin piston berfungsi mengaitkan antara batang piston dengan piston. Supaya pin piston ini tidak keluar kanan ataupun kiri, dibatasi pada bagian luar. Yaitu biar tidak keluar, maka dibuatlah snap piston. Ya, sebagai pengunci pin piston. Bagian piston yang berikutnya adalah batang piston. Batang piston ataupun connecting rod. Batang piston ataupun connecting rod berfungsi sebagai penghubung antara piston dan poros engkol. Jadi fungsinya ini menghubungkan antara piston yaitu bagian atas dengan poros engkol. Komponen yang kelima pada mesin yaitu poros engkol ataupun crankshaft. Poros engkol ataupun crankshaft berfungsi untuk merubah gerak naik turun, yaitu gerak bolak-balik naik turun, menjadi gerak putar. Jadi yang mendapatkan tenaga itu kan piston, didorong oleh ledakan pembakaran campuran bahan bakar dengan udara. Kemudian gerakan piston yang naik turun itu dirubah menjadi putaran oleh yang namanya poros engkol. Bentuknya seperti ini. Kemudian poros engkol ini akan diteruskan pada bagian yang keenam, yaitu roda penerus ataupun flywheel. Flywheel ini berfungsi untuk mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja berputar dengan lembut. Jadi biar mesinnya berputar secara lembut, maka butuh yang namanya roda penerus ataupun flywheel, yaitu pada bagian kiri. Pada bagian kiri ini yang namanya flywheel. Nanti flywheel ini akan dihubungkan dengan motor starter. Jadi pada bagian samping ini ada banyak gerigi atau banyak gigi-gigi. Banyak gerigi ini akan menempel langsung dengan motor starter. Motor starter nanti akan menjalankan flywheel ketika mesin mati. Kemudian ketika mesin hidup, nanti motor starternya akan lepas. Kemudian akan berputar. Nanti flywheel ini akan diteruskan putarannya ke kopling. Nah ini kopling. Ini 2 dan 3, jadi tengah dan sebelah kanan ini kopling. Ini adalah disk koplingnya, yang sebelah kanannya adalah rumah kopling ataupun clutch cover, tutup kopling. Bagian ketujuh pada komponen dari engine ataupun mesin yaitu mekanisme katup. Mekanisme katup adalah sebuah mekanisme. Mekanisme itu suatu gerakan ya, suatu gerakan
yang mengatur buka dan tutupnya katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Katup apa? Yaitu katup masuk dan katup keluar. Di sini ada yang namanya valve ini. Ini valve itu bahasa Indonesianya adalah katup. Katup itu fungsinya sama seperti gerbang ataupun pintu. Pintu itu kan bisa untuk menutup ruangan atau saluran masuk dan saluran keluar. Jadi pintu itu bisa untuk menutup dan bisa untuk membuka. Jadi katup itu sama seperti pintu. Saya akan jelaskan komponen-komponen pada mekanisme katup pada materi atau pada video berikutnya. Mungkin kalau saya bahas di sini akan terlalu lama. Jadi saya akan buat video khusus mengenai mekanisme katup. Karena nanti mekanisme katup itu tipenya ada banyak. Ada beberapa tipe ataupun jenis mekanisme katup, maka komponennya juga akan berbeda-beda. Jadi saya akan bahas setelah video komponen ataupun konstruksi dari mesin ini. Kemudian adalah akan membahas mekanisme katup macam-macamnya. Kemudian ada komponennya beserta cara kerjanya bagaimana. Jadi terus ikuti channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya biar dapat informasi terbaru dari Cara TV. Yang kedelapan ataupun yang terakhir, yaitu komponen yang terakhir pada mesin ataupun mesin mobil, yaitu bak oli ataupun oil pan, ataupun panci oli ataupun karter. Karter atau oil pan atau panci oli ataupun bak oli, terserah namanya apa, yang jelas intinya sama, yaitu bentuknya seperti ini. Bertempat pada bagian bawah mesin. Ya. Bertempat pada bagian bawah mesin, yaitu di bawahnya blok silinder, berfungsi sebagai wadah ataupun bak penampung oli pada mesin. Jadi oli ketika dimasukkan ke dalam mesin, maka akan masuk ke dalam bak oli ataupun oil pan untuk menampung. Nanti di sini di dalamnya ada yang namanya pompa oli ataupun oil pump, nanti berfungsi untuk memompa oli ke seluruh bagian ataupun komponen-komponen mesin. Saya juga sudah jelaskan mengenai cara kerja dari pompa oli pada video khusus pompa oli. Silakan lihat video pompa oli pada video yang sudah pernah saya upload. Demikian mengenai penjelasan tentang mesin mobil ataupun engine, yaitu pembahasan mengenai konstruksi ataupun fungsi komponen pada mesin mobil. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru atau mendapatkan informasi-informasi dari Cara TV. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Salam Cara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.